Ya, ada korelasi antara kekuatan pertahanan sebuah negara dengan kekuatan ekonominya. Kita ambil contoh Amerika Serikat misalnya yang memiliki ekonomi terkuat di dunia dan juga pertahanan kuat di seluruh dunia. Nah, Indonesia sendiri diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 5 terkuat di dunia pada tahun 2030. Nah, bagaimana kondisi dan kekuatan pertahanannya? Insight kali ini kita berada di PT Pindad sebagai salah satu industri pertahanan negara. Kita akan melihat bagaimana kinerja serta sepak terjang BUMN ini dalam merealisasikan visinya untuk menjadi produsen alat pertahanan dan keamanan yang terkemuka pada tahun 2023. Kendaraan tempur Anoa menerjang, melibas hambatan, langsung menuju medan tempur. Sejurus kemudian, Anoa memuntahkan pasukan dari dalamnya. Dengan bersenjatakan senapan serbu SS-2, satu persatu personel TNI Angkatan Darat itu terlibat pertempuran. Tahukah Anda, kendaraan tempur dan senapan serbu yang digunakan dalam simulasi ini murni buatan Indonesia? Ya, ini adalah salah satu produk kebanggaan negeri yang dibuat oleh PT Pindad. Selain memproduksi senapan dan panser, pabrik senjata di Bandung itu juga memproduksi kendaraan taktis, pistol, mortir, dan sebagainya. Singkatnya, semua kebutuhan senjata ringan dan kendaraan tempur angkut pasukan telah mampu diproduksi oleh PT Pindad. PT Pindad sendiri memiliki sejarah panjang di negeri ini sejak tahun 1808. Saat itu Pindad merupakan bengkel peralatan militer yang bertugas memelihara dan memperbaiki senjata pemerintah kolonial Belanda. Lalu pada tahun 1920-an, bengkel yang semula berlokasi di Surabaya ini dipindahkan ke Bandung. Dan akhirnya pada tahun 1983, status Pindad berubah menjadi BUMN. Sejak awal, Pindad didesain sebagai pabrik senjata untuk memenuhi kebutuhan TNI. Pada awal 80-an, Pindad menjalin kerjasama dengan pabrik senjata FN Belgia untuk memproduksi senapan serbu FNC. Seiring dengan bertambahnya kandungan lokal, senapan FNC berganti nama menjadi senapan serbu 1 atau SS1. Senapan ini kini digunakan secara luas di 3 angkatan TNI. Pada awal tahun 2000-an, Pindad menyempurnakan senapan SS1 menjadi SS2. Senapan ini diklaim lebih ringan dan akurat. Selain itu, SS2 didesain sesuai ergonomi orang Indonesia, sehingga lebih nyaman. Di tangan orang Indonesia, senapan ini kerap menjuarai berbagai lomba tembak tingkat internasional. Tak puas dengan senapan, Pindad juga mendesain kendaraan tempur roda ban alias Panzer. Panzer VAB buatan Prancis diambil sebagai rujukan. Hasilnya, Panzer Anoa melanglang buana hingga Lebanon sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB. Pindad juga menelurkan sejumlah peralatan tempur, di antaranya pistol G2, senapan sniper, mortir, hingga panser intai komodo. Yang terbaru, Pindad memproduksi panser kanon bernama Badak. Iwan Hermawan, Jakarta. Pak Silmi. Apa kabar, Mbak Desi? Ini kerajaan Pak Silmi ini. Waduh. Penuh dengan, ini panser terakhir ya, Panser buatan Pindad 2015. Namanya Anoa kalau tidak salah. Anoa. Oke, apa kehebatan Anoa ini? Ya, Anoa ini kan memang salah satu binatang ya yang khas Indonesia. Kehebatannya buatan Indonesia. 100%. 100%. 100% made in Indonesia. Apa-apa saja yang bisa dilakukan kalau digunakan? Indonesia itu kan negara besar. Nomor 16 ekonomi dunia. G20 members. Kemudian kalau kita sebagai negara besar, perilaku kita juga harus jadi negara besar. Kalau kita lihat 20 negara G20, kemampuan industri pertahanannya itu luar biasa. Indonesia punya potensi.
Iya. Indonesia harus membuat. Ini salah satunya. Oke, bisa cerita sedikit sebelum kita masuk mengenai apa yang kita miliki, tapi persisnya khusus Anoa ini karena ini 100% made in Indonesia dan nanti digunakan oleh TNI kita. Jadi dulu itu ada keinginan daripada pengguna user TNI untuk memiliki kendaraan tempur bisa mengangkut prajurit, terus kemudian salah satunya digunakan untuk misi-misi, salah satunya juga misi perdamaian PBB. Nah, Pindad diberi tantangan waktu itu untuk membuat prototipe. Tantangan itu langsung diberikan ke Pindad dan direspon. Ketika prototipe jadi, Bapak Yusuf Kalla langsung order 150 unit. 150 unit. Langsung. Nah, itu tantangan berikutnya yang membuat PT Pindad kemudian bergairah. Muncul divisi baru, yaitu divisi kendaraan. Di mana kita menghasilkan kendaraan-kendaraan tempur untuk kepentingan militer. Dan ini terus berlanjut sampai sekarang. Ini salah satunya adalah yang versi amfibi, bisa di atas air. Ya, amphibious. Ini belum kita launching secara resmi. Ini prototipenya, dan ini bisa kecepatannya ya lumayan lah, 10 km. Kalau ini di medan tempur kira-kira dipakai untuk apa? Ini kan amfibious, jadi berarti bisa masuk ke air ya. Dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisinya tentunya di sini ada standarnya. Kalau ini karena memang bukan untuk pendaratan di laut, tetapi keistimewaannya bisa melewati danau, sungai. Nah, itu adalah hambatan-hambatan alam yang ada di Indonesia atau di beberapa negara. Sehingga ini adalah bagian daripada penyempurnaan dari Anoa yang sudah ada. Dan kita punya yang Anoa nanti namanya Badak. Basisnya adalah teknologi 6x6 dengan turret atau meriam 90 mm. Itu pelurunya cukup besar dan daya hancurnya besar. Nah, kita juga punya ada yang 20 mm turret. Terus kemudian ada versi recovery, versi commander, versi infantry fighting vehicle, ada pengangkut prajurit, ambulans. Kita punya variannya. Bahkan ada yang 4x4. Dan ke depan kita akan bikin juga 8x8. Nah, ini semua disesuaikan dengan spek yang memang dibutuhkan oleh TNI. Jadi pembuatan prototip itu dilakukan bersama-sama. Ya. Dan kita kan sudah tahu dengan pengalaman yang udah ada, kemudian referensi daripada produk-produk di dunia, kemudian juga ancaman, medan, ya, cuaca, ya, dari pertempuran yang ada di dunia, sampai kemudian sekarang kita harus bisa membangun satu kendaraan tempur yang untuk digunakan di gurun pasir. Kenapa gurun pasir? Karena tidak menutup kemungkinan pasar ekspor kita. Tidak menutup kemungkinan adalah UN, PBB. PBB sudah beli dari kita itu peacekeeping mission ya. Peacekeeping mission. Itu lebih dari 50 unit Anoa. Nah, ini salah satu yang membanggakan bahwa United Nation aja percaya sama Pindad. Warnanya putih, tapi sekarang udah terdelivery. Ya mudah-mudahan ada nanti yang rencananya kita adalah ekspor ke Timur Tengah. Makanya di Timur Tengah itu medannya itu cukup berat. Kenapa? Karena debunya, pasirnya itu halus. Itu bisa masuk ke mesin. Nah, kita harus buat satu model atau sistem di mana pasir itu tidak bisa masuk ke mesin. Dan harus ada inovasi. Tenaganya harus lebih besar. Ketika tenaga lebih besar, maka pendukungnya, gerak rodanya, ya, axle-nya itu harus menyesuaikan. Wah, ini udah teknis nih sekarang. Panjang. Tapi kalau dari segi harga ya, TNI memesan 150 ya? Yang pertama dulu. Yang pertama. Sekarang udah pesanan hampir 300. Ya, kalau dibeli satu harganya berapa? Dibeli satu kita selalu bilang kosong itu $1 juta. Kosong $1 juta. Karena ini kan anti 12,7 mm protectionnya, ya. Standarnya kalau di NATO itu Stanak level 2, ya. Kemudian juga semuanya ini ready untuk
additional equipment, ya. Terus kemudian juga ya sudah terbukti kan di dalam berbagai macam medan. Oke, sekarang kita bicara tadi mengenai betapa pentingnya ya kita memiliki pertahanan yang kuat. Nah, Indonesia saat ini dari jajaran negara-negara itu nomor berapa ya? Kalau menurut beberapa referensi dari sisi kekuatan pertahanan, Indonesia saat ini nomor 18. Tetapi sebenarnya not bad ya 18 kalau kita lihat dari 100 berapa negara. Cuman mungkin dibandingkan dengan populasi yang kita miliki dan juga ya, tantangan. Kalau dari anggaran pertahanan kita nomor 28. Lebih ke bawah lagi. Lebih ke bawah lagi. Tetapi kalau dari sisi industri pertahanan, we are not even 100 besar. Sama sekali, belum 100 besar. Dari sisi turnover. Saya ambil contoh Lockheed Martin, BAE System, kemudian Raytheon, itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 miliar dolar turnovernya. Wow, dan 300 mereka pasarnya triliun. Seluruh dunia. Kita termasuk juga salah satu pasar Lockheed Martin dan Boeing. Betul. Ini. Dan Tetapi yang lebih menyedihkan, kita nggak masuk 100. Di mana ada negara-negara seperti Singapura, Korea, India, itu masuk, termasuk Turki, di 100 besar. Nah, ini adalah tantangan kita untuk bisa membuat industri pertahanan kita maju. Bisa masuk 100 besar dunia, 50 besar dunia, atau lebih baik lagi. iya, kalau saya lihat tadi di luar ya banyak tanks. Itu Leopards ya, Leopards dari Itu Leopard, Jerman. dari Jerman. Kita masih harus beli ya dari luar. Untuk Sebenarnya kita memiliki kapasitas kan untuk membangun sebuah Leopard seperti itu atau memang belum sana? dalam proses pentahapan. Jadi tank itu kan dibagi dua. Satu adalah platformnya, ada roda rantainya. Satu lagi adalah turretnya. Turretnya itu adalah meriamnya. Harga meriam kurang lebih 60% daripada wahananya, vehicle-nya. Jadi mahalnya di situ ya? Nah, mahalnya di situ. Kita tahun ini mulai bekerja sama dengan produsen turret dari Belgia. Untuk platformnya kita kerjasama dengan salah satu bagian dari BAE System yang beroperasi di Turki, namanya FNSS, itu untuk membuat wahananya dan total sistem daripada medium Dari tank Turki ya? dengan Turki. Jadi Turki sudah lumayan canggih ya mereka? Iya, karena dia bermitra dengan BAE System, one of the largest company ya untuk defense industry, defense contractor. Nah, kita sendiri sekarang bekerja sama. Dia adalah mitra strategis Pindad untuk kita membangun transfer of teknologi, kemampuan, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, Pak Silmi, Anda kan masih baru sebagai pimpinan ya terhadap PT Pindad ini. Kalau tidak salah kan visinya PT Pindad itu ingin menjadi istilahnya produsen peralatan pertahanan dan Terkemuka. keamanan yang terkemuka pada tahun Di Asia. di Asia 2023. Persisnya kenapa 2023 dan kira-kira di bawah kepemimpinan Anda bagaimana membawanya menjadi produsen yang terkemuka di Asia? Begini, untuk membangun industri pertahanan itu memang ada faktor internal dan eksternal. Internalnya sendiri adalah transformasi di dalam Pindad. Transformasi di dalam Pindad itu sudah dimulai oleh pendahulu saya, Pak Sudirman Said, di mana memang sudah mencanangkan untuk melakukan suatu perubahan. Referensi kita adalah industri pertahanan dunia. Terus kemudian kita membangun SDM, membangun sistem, membangun teknologi. Salah satunya saya mengimprovisasi dengan strategic partnership. Karena di situ kita bisa melakukan satu percepatan penguasaan teknologi. Dan ini dilindungi oleh undang-undang industri pertahanan. Sehingga dari sisi internal kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu peralatan, fasilitas, SDM, sistem, ya, quality control. Ya teman memang tidak bisa kita main sulap. Perlu waktu. 1 tahun pertama sudah dilakukan fondasi. Oke, apa-apa saja yang jadi fokus bagi Pak? Kemarin waktu itu kita berubah sistem, culture, ya, kemudian juga quality control. Persisnya apa yang perlu diubah, khususnya dalam culture ya? Dan apakah ada awalnya mungkin Kita harus lihat sedarah bahwa Pindad itu dulu memang di bawah angkat militer.
dari tahun 1950 sampai tahun 83 di bawah Angkatan Darat. Makanya namanya Pindad, Perindustrian Ya, Angkatan Darat. ya. Kemudian 83 sampai 97 itu di bawah era Pak Habibie. Itu BPIS, di mana antara militer dan PNS menjadi satu. Kemudian reformasi militer TNI 98, TNI harus milih mau kerja di Pindad dengan melepaskan atribut militernya atau kembali ke TNI. PNS sendiri masih ada sampai tahun 2014 di Pindad. Nah, ini kan perlu ada satu adjustment. Baik yang dulu sifatnya birokratis menjadi orientasinya adalah service kepada pelanggan. Makanya kita buat 6 bulan lalu divisi layanan purna jual, di mana pertama-tama adalah yang kita lakukan adalah pendekatan, merespon dengan cepat, dan ini cukup mendapatkan tanggapan positif. Yang tadinya mereka susah kontak kalau lagi rusak, sekarang kita respon. Jadi betul-betul service oriented. Service oriented, termasuk senjatanya. Bayangin service senjata, kita layanin Polda, kita layanin TNI untuk menservis senjata. Gitu. Belum yang non senjata juga. Bukan, kan? belum lagi yang non senjata. Okay. Nah ini kita dorong. Nah, perubahan ini kan berarti harus ada perubahan Mindset. shift ya, atau mindset ya. dari pada SDM itu sendiri. Nah, yang sekarang ini rata-rata mereka lulusan dari mana dan apakah memang satu visi lah? Nah, ini yang menarik lagi, SDM PT Pindad. Kalau Indonesia itu demografinya adalah muda, karena 60% usianya di bawah 39, Pindad kebalikannya. Ya, 82% di atas 40 tahun. Nah, sehingga selain harus merubah mindset, ya, juga harus bisa kita melakukan percepatan dalam konteks demografi karyawan Pindad itu sendiri untuk lebih mudah, gitu. Nah, di sini ya memang ada banyak hal. Salah satunya juga kita merekrut dari luar. Karena perubahan itu tidak bisa hanya ada di bangku training, tetapi juga harus dari luar juga harus masuk. Bahkan Menteri Bappenas, Pak Sofyan Jalil, mengusulkan, Pak Silmi, quality control itu dari Jepang, dari Jerman, rekrut. Ya, sehingga kita belajar good habit dari mereka juga. Bukan berarti bahwa kita tidak mandiri. Kita kan toh juga tidak harus anti terhadap suatu perubahan, karena yang anti perubahan itu pasti akan ketinggalan. Oke, tadi pertanyaan saya mengenai visi ya PT Pindad itu 2023. Nah, kenapa tahun ini persisnya? Karena itu clear sekali ya. Untuk masalah internal dalam 3 tahun bisa selesai. Nah, sekarang faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu apa? Adalah kesempatan. Ya. Kemudian komitmen. Kadang-kadang yang paling sulit adalah meyakinkan bahwa produk Indonesia itu baik. Kemudian bagaimana kita bisa mengelaborasi kerjasama dengan luar negeri. Ini kan takes time. Ini juga harus ada kepercayaan juga dari kepercayaan, dari user, atau dari partner. Nah, terus kemudian juga ekspor. Nah, senjata ini kan juga barang yang bukan seperti barang komersial. Kayak misalnya jualan consumer goods. Kita beriklan, ada demand, beli. Ini kan yang beli negara. Yang beli adalah militer. Mereka harus coba, mereka harus nganggarkan, mereka harus kita sesuaikan speknya. Ada senjata yang negaranya tinggi-tinggi sehingga dia tidak masalah dengan suatu beban. Ada senjata yang militernya itu relatif lebih rendah tingginya, terus kemudian juga ini kan kita harus sesuaikan. Ya, jadi posturnya itu betul-betul harus ya. Nah, kemudian juga kebiasaannya, duduknya berhadapan atau berpunggungan. Nah, ini kan perlu suatu suatu pendekatan tersendiri. Kayak misalnya negara-negara Timur Tengah, dia nggak peduli dengan efisiensi engine. Dia bilang yang penting tenaganya besar. Dan harus bisa lewatin gitu. padang Kenapa? pasir. Karena di sana bahan bakar murah, jadi terserah. Kita nggak peduli. Pokoknya kita minta engine-nya besar, AC-nya dingin. Karena 60 derajat di gurun pasir. Yang kayak gitu-gitu kan harus kita lakukan research, trial. Kemudian ya segala hal kita lakukan untuk bisa ketemu dengan keinginan supplier. Customer. Nah, kemudian 23 itu cukup waktu kita untuk bisa menyiapkan internal dan eksternal, sehingga waktu-waktu ini diharapkan akhirnya kita dengan dukungan pemerintah, dan kita juga bukan dengan anggaran juga yang mencukupi. Dan kita tidak bisa hanya sekedar bikin ANOA, bikin senjata.
kita harus bisa bikin roket, kita harus bikin misail. Ya, pesawat tempur dan Iya, tapi mungkin kalau pesawat tempur kalau masuk ke yang PTDI, lain, ya. PTDI. Paling Tetapi tidak ininya di ya, wilayah roket kita, launcher-nya ya. ya, roket launcher, peluru kendali, itu harus Pindad yang bikin. Tapi gini ya, kan PT Pindad ini walaupun BUMN ya dituntut harus profit lah istilahnya, dituntut juga harus efisien, harus mandiri dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nanti 2023 ini kita memiliki perusahaan yang bukan saja mandiri dan kita tidak harus membeli lagi alutsista dari luar negeri, tapi kita juga bisa memiliki profit yang cukup besar, SDM yang bagus dan teknologi dan inovasinya. Nah, ini bagaimana dari segi kebutuhan ya teknologi dan inovasinya ini ada, kita mampu. Kita mampu. Yang pertama juga harus diperhatikan oleh pelaku industri, khususnya di BUMN itu adalah harus bisa meng-create demand. Jangan sampai kita menunggu perencanaan hanya sekedar perencanaan daripada user. Kenapa? Karena kalau kita tidak ikut berpartisipasi dari perencanaan, hanya menunggu, akhirnya kita tidak bisa menjadi besar. Ya, pasif lagi. Pasif. Nah, ini yang saya lagi dorong teman-teman itu, bukan hanya saya, untuk aktif. Gitu. Kita akan bekerja sama dengan X, kemudian kita akan memproduksi barang A, B, C, D. Nah, dianggarkan seperti badak 6x6. Kita minta supaya ini dianggarkan. Bahkan untuk beberapa satuan kami bertanya, Bapak butuh apa buat satuan Bapak? Butuh kendaraan ini nih. Oke, Pak. Saya akan sampaikan ini ke Kementerian Pertahanan untuk dianggarkan gitu. Karena ini seiring dengan perkembangan industri pertahanan. Karena kita BUMN kan berarti nggak ada moral hazard. Karena untuk membangun industri pertahanan yang 100% milik pemerintah. Oke, jadi strateginya itu bagaimana? Kan kita tidak bisa melakukan misalnya beriklan dan marketing. Cara-cara marketingnya yang memang harus dilakukan. Melibatkan user. Jadi apa? Ikut dengan bagian perencanaan. Kemudian kita juga memperkenalkan rencana kita. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi, ini saya rajin untuk misalnya memberi materi di sekolah staf dan komando SESCO, ya, karena ini adalah calon-calon pemimpin TNI ke depan. Nah, di sini saya mulai edukasi bahwa ini loh Indonesia, ini loh kebutuhannya, kita akan ke sana. Nah, kita akan menjadi negara besar apa kita akan sebagai negara kecil yang hanya membeli? Ingat loh, kalau kita membeli itu kita hanya dapat barang. Lari devisa, anggarannya juga keluar kan? Kalau misalnya kita beli, ya kita dapat semuanya, dapat SDM, SDM unggul, tenaga kerja, pajak, dapat barang juga. Tapi terus terang Pak Silmi, kadang-kadang kan ya memang kalau kita membeli misalnya kan dari Amerika, dari Rusia, dari China kan mungkin ada canggih dan lain sebagainya. Apakah ada keengganan mungkin dari TNI kita, militer kita sendiri untuk memakai yang namanya Made in Indonesia? Wah, nanti kalah image dan lain sebagainya. Apakah ada resistensi semacam itu? Kalau menurut saya TNI sekarang cukup baik responnya, mendukung. Bahkan for your information bahwa 2015 anggaran yang dialokasi, yang perolehan kontrak Pindad itu naik 171%. 170%. Mabes TNI sendiri naik 200%. Ini apresiasi. Mereka mendukung, tapi memang kita harus lebih ke depan lebih hebat lagi. Dan Presiden Jokowi itu membuat surat dalam sidang kabinet memberikan arahan untuk setiap tahun menaikkan 30% kepada PT Pindad, direspon dengan cukup baik, dan ini kita harus pertahankan. Sekarang kalau kita bicara produk ya, pada akhirnya kan ini produk dan kualitasnya yang harus kita bangun lah terus menerus ya. Kita memiliki yang kendaraan seperti ini, tapi senjata juga salah satu dari unggul ya produk kita. Sebelum tapi kita senjata gini kan. Sebentar, kita boleh lihat nggak contoh-contoh dari senjata itu? Boleh. Ya mungkin di tempat khusus, pembuatan senjata PT Pindad. Kaget, wah kok militer Indonesia jago-jago. Yang dikalahin US Marine, US Army, ya British Army, ya, jadi ya itu ya penembaknya jago, senjatanya jago, dan munisinya juga buatan Pindad. Jadi komentar mereka khususnya terhadap SS ini salah satu senjata atau senapan yang paling canggih kan sebenarnya, atau ya. Kita bandingkan misalnya dengan
AK ya, Kalashnikov ini Oh, kita berani lawan kalau sama AK. Kita yang benerin AK, gitu. Ada beberapa unit di kepolisian itu minta di refurbish, diperbaiki, diperbaharui, kita yang lakukan. Kita tes bagusan kita, jadi nggak kalah lah. Kita jual nggak? Kita jual. Ke siapa-siapa saja? Ya, ada beberapa negara di Asia yang memang regularly beli. Harga kita bersaing. Dan mereka happy, purna mereka jualnya happy. bagus. Purna jualnya mudah-mudahan bagus. Yang menjadi tantangan kita memang ke depan kita harus update dengan satu desain yang juga menarik penampilannya. Nah, ini lagi disiapkan, tetapi untuk desain yang terbaru kan kelihatan di sini udah lebih baik gitu kalau dibandingkan desain yang awal. Yang ini udah lebih bagus. Dengan ini kan udah V5, Ya. varian 5. Nah, memang kita terus menyempurnakan agar selain fungsinya bagus, dilihatnya juga enak. Dan harganya bersaing. Harga bersaing. Kalau dari segi pendapatan yang paling banyak, dari mana sumbernya? Dari jual ini ada Dari jual kendaraan, peluru. ada peluru, munisi. Jadi jual peluru itu kurang lebih 50% daripada pendapatan pindad di divisi militer. Kemudian kendaraan, baru Bahan senjata. peledak? Bahan peledak itu termasuk di divisinya munisi. Nah, ada juga bahan peledak komersial. Itu yang untuk pertambangan kita ada juga. Tapi yang terbesar itu memang dari jualan peluru. Dan peluru itu demand kita naik terus. Karena jumlah TNI kita kan ada 450.000. Kalau 1 tahun mereka itu berlatih dengan 1.500 peluru, berarti kebutuhan 1 tahun sekitar 700 juta peluru. Bayangkan, 700 juta peluru. Jadi PT Pindad sudah profit kalau tidak salah sekitar 90 miliar ya. Ya, rupiah. itu beberapa tahun Tapi, yang lalu. Oke, ada target. Oh iya, karena kita mau bicara untuk menjadi terkemuka di Asia, kita lihat Singapura itu, Singapura Technology, omsetnya 2 miliar dolar. Kita harus di atas itu. Iya, minimal tahun 2023 kita harus Mudah-mudahan. menyaingi. Oke, kita sekarang bicara mengenai ekonomi dan pertahanan karena ya Pak Seumi juga telah menulis buku mengenai pentingnya kita mandiri ya, apalagi dengan ada kaitan ya, misalnya kalau kita lihat negara-negara yang ekonominya itu kuat seperti Amerika Serikat, sekarang juga Tiongkok dan Rusia tentu dan negara Eropa seperti Inggris, Jerman dan lain sebagainya itu spending terhadap pertahanannya itu juga Besar-besar. besar-besar. Kalau tidak salah Amerika di atas 4% dari PDB. Betul. Ya. Sementara China juga di atas sekian. Nah, Di atas bahkan 2%. Singapura ini negara tetangga yang jumlah penduduknya hanya 4 juta, itu katanya 3,5%. 3,5%. Iya. Malaysia 2%. Indonesia masih di bawah 0,7, 0,8. Tapi mau ditingkatkan katanya. Mau tingkatkan 1,5 oleh Oke. Presiden Jokowi. Tapi kan ini ada korelasinya kan. Iya. Anda mengatakan dalam buku Anda persisnya ya apa korelasinya dan idealnya, walaupun memang katanya idealnya itu 2%. Tapi buat negara seperti Indonesia itu ya memang anggaran paling nomor 1 ini tantangannya ya. Ya, kalau kita bicara dari anggaran pertahanan sendiri, NATO itu standarnya 2% dari GDP. Kalau Indonesia mengacu 2%, GDP kita kurang lebih sekitar 10.000 triliun rupiah atau 1 miliar US dollar, berarti kan sekitar 200 triliun anggaran pertahanan. 2 kali lipat ya dari yang 2 kali lipat dari yang sekarang. Oke lah, misalnya kita masuk ke 1,5% dulu, artinya 150 triliun. Kita tuh kadang-kadang lupa melihat bahwa defense itu adalah spending, expenses. Padahal sebenarnya defense itu adalah bagian daripada potensi yang bisa spill over effect terhadap industri. Kita tahu Amerika itu dari 700 miliar dolar spending anggaran pertahanan 700 miliar dolar per tahun, ya, 20-30% itu lari ke industri pertahanan. Nah, industri pertahanannya itu yang nggak jauh dari Boeing. Kita tuh ngelihat Boeing itu adalah Boeing 737, Ya, pesawat Dreamliner. komersil, padahal mereka Nggak defense. tahu Apache itu buatan mereka. Terus kemudian pesawat jet tempur canggih F-35 atau F-22 itu buatan mereka. Terus kemudian juga ada lagi yang helikopter yang bisa
dalam yang tercanggih sekarang itu adalah buatan Boeing. Nah, ini adalah bentuk daripada bagaimana teknologi pertahanan bisa berdampak kepada industri yang itu sendiri. komersial biasa. Jadi menyumbang terhadap pertumbuhan perekonomian negara Internet. itu. Itu kan dulu dari DoD. Kemudian juga Boeing 747. Itu adalah pesawat yang kalah tender untuk perbanyak. Jadi dia panggil dua perusahaan, Boeing dan Lockheed Martin. Selalu ini dua. Kemudian disuruh bikin prototipe. Satu bikin Galaxy, satu bikin 747. Tapi dulu namanya prototipe ya, belum. Boeing kalah. Tapi dia sudah punya prototipe yang jalan. Akhirnya dia convert ke komersial. Dan akhirnya penjualannya lebih dari 1.000. Saya lupa angka pastinya, tapi lebih banyak dari Galaxy. Nah, hal semacam ini kita harus bisa. Pindad misalnya bisa bikin tank, bisa bikin deck machinery untuk kapal laut. Karena di situ ada kemampuan crane, adalah hydraulic system. Akhirnya kita bikin eskavator. Ya, ini adalah salah satu manfaat-manfaat yang tidak langsung. Nah, terus kemudian kita juga harus lihat bahwa Pindad itu kan juga punya cluster industri. Defense industry itu tidak bisa hidup tanpa cluster industri. Nah, cluster industri ini kan juga bisa nanti membuat produk-produk yang selain buat mensupport Pindad. Pindad itu kan ujungnya harusnya lead integrator. Iya, jadi multiplier efeknya itu banyak ya, yang besar. lainnya sebagainya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi tenaga kerja, Pindad punya 4.000. Kalau hanya kita jual beli agen, 3 orang cukup. Terima telepon, 1 untuk mendampingi, nemenin pengambil kebijakan, pengambil keputusan, 1 lagi adalah bagian penagihan. Sementara kalau industri harus 4.000. Dan ini akan banyak sekali, dan kelemahan kita adalah industri yang berbasis teknologi tinggi. Dan itu semua asal muasalnya ada di industri strategis, industri pertahanan. Dan kita nggak bisa lagi lari dari industri. Kalau kita diproyeksi bahwa tahun 2030 akan masuk 10 besar, bahkan ada yang terlalu optimis, nomor 5, ya, itu caranya apa? Industrialisasi. Gitu. Apakah itu dari basis yang dimiliki Indonesia atau dari basis-basis yang memang kita mempunyai competitiveness tinggi di Indonesia itu sendiri. Nah, untuk itu kan harus ada orang-orang pintar. Orang pintar disekolahkan, pulang nggak dikasih tempat untuk berkarya. Ya, yang ada mungkin justru brain drain ya. Brain drain, pada pergi bekerja ke luar di tempat negeri, lain, ya. atau akhirnya dia tidak update dengan teknologi terbaru. Nah, industri pertahanan ini bisa menjadi rumah buat mereka. Kemudian dari situ, karena ini BUMN, bisa dituntut. Nah, peran strategis BUMN juga banyak. Tapi saya akan fokus misalnya di industri pertahanan. Nah, mereka bisa dibebankan untuk yang komersial. Nah, selama ini juga berkaitan dengan anggaran. Oke, dikatakan kita Indonesia memang dari segi anggaran untuk semuanya lah, bukan hanya untuk pertahanan, tapi untuk pendidikan, kesehatan kan semuanya kurang ya. Tapi kalau ke depannya memang kita harus mandiri ya, sementara kita lebih banyak sekarang yang lebih suka istilahnya shopping around dan membeli. Ini kan dari segi strategi kan Undang-undang industri pertahanan, nggak sustainable sama sekali. Undang-undang industri pertahanan itu mengharuskan, mewajibkan 35% dari 2014 sampai 2019, kemudian naik 10%, 2019 dan seterusnya sampai 85% ada namanya offset kewajiban. Artinya apa? Di situ ada 1 transfer of teknologi, kemudian yang kedua adalah local participation, terus kemudian juga di sini ada dorongan untuk industri bermitra strategis, membangun investasi di Indonesia, memproduksi alutsista di Indonesia, akhirnya itu bisa mandiri. Ya, yang seperti dikatakan tadi, seperti dengan Boeing misalnya, atau bisa dengan siapa aja. Turki tadi. Dengan Turki, dengan Rheinmetall, dengan Nexter Prancis, Thales, itu semua ingin bekerja sama.
mereka mau bekerja sama. Mereka bukan melihat Indonesia sebagai wah ini saingan ke depannya dan Kenapa? Karena memang wilayah Indonesia itu kan jauh dari Eropa. Sehingga apa? Mereka harus punya hub di Indonesia. Gak mungkin hubnya di Cina untuk industri pertahanan. Mereka pasti punya kebijakan untuk tidak melakukan transfer teknologi dengan China. Nah, Indonesia dianggap teman, jadi partner ya. jadi partner. Sehingga ini lari ke Indonesia. Nah, ini jangan disia-siakan. Oke. Nah, sekarang how-nya ini kan tadi berkaitan juga dengan SDM, teknologi dan lain sebagainya. Kalau memang ada proses untuk industrialisasi dari industri ya pertahanan ini supaya kita tidak lebih banyak mengimpor. Apakah kita memiliki misalnya, oke kalau SDM memang tadi perlu dilatih, harus ada transfer of knowledge, teknologi ya mau tidak mau kan kita juga harus dapat belajarkan. Tapi untuk local content misalnya, apakah kita memang betul-betul bisa mandiri dalam membangun setiap produk yang kita lihat di sini tanpa terlalu banyak Planning mengimpor? Pindad ke depan misalnya adalah di sini membina klaster industri. Sehingga kita maju bersama. Kalau semua investasi itu ada di Pindad, Pindad tidak akan sanggup. Tapi sebagian kita lakukan pembinaan. Nah, sehingga di sini nanti akan fokus dengan desain, assembly, kemudian after sale support, ya, dan kemudian juga di sini kita menjaga supaya teknologinya terus terupdate. Nah, kita itu ada sebenarnya yang belum optimal dilakukan. Offset terhadap apa yang dibeli oleh pemerintah. Tidak hanya terbatas military. Malaysia sudah melakukan. Misalnya apa? Pembelian satelit, pembelian infrastruktur telekomunikasi. Itu Malaysia itu memberlakukan offset. Sehingga apa? Industri-industri di Malaysia itu ikut berkembang. Jadi ada preferential treatment juga ya. Iya. Nah, yang dibutuhkan dari pemerintah Indonesia ini sudah paham bahwa memang BUMN seperti Pindad ini mau tidak mau ada preferential treatment atau didukung dengan ya supaya lebih bergairah lagi ininya sebagai Satu, perusahaan. aturan main sudah bagus. Ya. Industri pertahanan Indonesia harus yang di depan. Kontrak itu yang dari saya pelajari dari beberapa negara yang lagi membangun industri pertahanannya, Korea, Turki, itu semua kontrak diberikan kepada industri pertahanan. Nah, industri pertahanan cari mitra. Misalnya kontraknya itu apa? Membuat kapal selam 1.200 ton, ya, dengan kemampuan ini. Nah, perusahaan Indonesia kemudian bermitra mencari teknologinya, dan teknologi ini bisa beli kok. Gitu. Bekerja sama lebih bagus, joint venture lebih bagus lagi. Selama di tanah Indonesia itu nggak ada masalah. Gitu. Bahkan Rusia pun menjual salah satu perusahaan defense-nya ke luar negeri, ya, selama tidak dipindahkan. Nah, Indonesia juga boleh kan? Iya. Kenapa tidak boleh? Selama itu di Indonesia, kita join partnership. Dan ini ada sekarang regulasinya untuk itu yang mendukung itu. Ada. Cuman Ini memang, jangka panjang atau tidak? Karena ini kan memang membutuhkan biasanya kan kalau ada apalagi berpartner dengan negara-negara lain harus ada kepercayaan dan kontraknya jangka panjang dan juga kontraknya juga di honor dan lain sebagainya. nah, memang kuncinya kalau industri adalah planning. Kita tidak bisa membangun industri itu dengan perencanaan 1 tahun. 3 tahun itu sudah sangat minimal. Idealnya 10 tahun. Bahkan kenapa BAI System bisa maju begitu baik? Omsetnya bisa 30 miliar dolar. Karena dia memegang kontrak 15 tahun dengan Kementerian Pertahanan Inggris. Sewaktu terjadi perdebatan, apakah Inggris ingin mengganti armada kapal selam nuklirnya di parlemen, decision-nya akhirnya apa? Tetap dilanjutkan, padahal parlemen pada awalnya menyampaikan, apakah kapal selam nuklir ini bisa menjawab tantangan terkini yaitu teroris? Kan tidak. Tetapi untuk menjaga kemampuan daripada industri pertahanan Inggris, mau tidak mau pemerintah mengalokasikan dana untuk menjaga maintain their capabilities untuk bisa terus update dengan teknologi terbaru. Karena deterrent itu akan mempengaruhi diplomasi luar negeri, diplomasi pertahanan.
dan posisi kita juga sejajar gitu. Kadang-kadang kita masih menempatkan diri kita adalah sebagai negara yang di bawah. Iya, kita passive player lah, kita Harus berperan. Karena peran-peran itu akan mendorong adanya sinergi, kerjasama. Gitu. Kita lihatlah, kita bisa kelihatan bagaimana kalau misalnya kita tampil. Nah, memang beberapa tahun terakhir ini agak membaik posisi Indonesia karena memang ekonomi kita besar. Gitu. Mungkin zaman dulu kita besar karena memang kita di antara dua blok, tapi ini kan sudah berubah. Nah, tentunya di sini kita tidak juga melupakan apakah itu yang namanya aspek pertahanan, karena biar gimana pun juga ekonomi mensupport pertahanan, pertahanan juga mensupport ekonomi. Keamanan itu kan suatu hal yang kayak take it for granted gitu loh. Kita nggak kita menikmati tanpa kita juga menghargai secara optimal. Kalau mau misalnya kita lebih baik lagi, perumahan prajurit, kesejahteraan prajurit juga harus ditingkatin. Kadang-kadang kita tuh sungkan, padahal itu adalah salah satu tuntutan untuk profesionalisme. Kemudian juga latihan. Nah, kalau ini diberdayakan dengan optimal, industri pertahanan akan maju. Kenapa? Tidak ada lagi misalnya preferensi yang sifatnya personal. Karena semuanya itu sudah dilengkapi, dipersenjatai atau dipenuhi oleh negara. Tetapi kalau misalnya masih ada mismatch antara pendapatan, kebutuhan yang sifatnya individu, tentu di sini akan menjadi suatu tantangan menghindari preferensi pribadi. Oke, sekarang kalau kita lihat kebijakan pertahanan kita secara keseluruhan, apalagi dengan sekarang ini, kalau kita bicara mengenai pertahanan kan ini selalu ada evolusi. Misalnya dari segi ancaman kan juga berbeda ya. Kalau dulu mungkin perang dingin, kalau sekarang lebih ada hal-hal seperti terorisme, bahkan bencana alam, ada ya proxy war dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, dari segi peralatan yang dibutuhkan itu kan juga berubah ya. Nah, kebutuhannya itu juga bermacam-macam. Nah, ke Indonesia tuh kedepannya itu idealnya itu misalnya memiliki, sekarang kalau tidak salah hanya memiliki 2 kapal selam gitu. Idealnya itu berapa kapal selam, berapa pesawat tempur, dan berapa misalnya seperti Anoa tadi yang kita produksi. Dan apakah memang kalau targetnya itu 2023 kita betul-betul mandiri, bisa memenuhi semua kebutuhan ini sesuai dengan zaman dan kebutuhan pertahanan dan keamanan yang selalu berubah-ubah juga? Ya, sekarang memang ada non-state actor, ya, pelakunya bukan negara, teroris, ada juga proxy yang suruh berantem siapa, ya. Terus kemudian juga kita harus ingat, sebenarnya dari sisi ekonomi banyak illegal fishing, illegal mining dan lain sebagainya, human trafficking dan lain sebagainya. Itu kan semua harus dijaga. Kita tidak mungkin misalnya unggul di segala bidang dalam waktu singkat. Tetapi misalnya kita punya kapal cepat yang kecepatannya 40 knot. Itu kan sudah kebutuhan, dicegat, dikombinasi dengan UAV. Ya, UAV itu drone, walaupun sebenarnya terminologi drone itu untuk yang aktif menyerang, tapi kalau untuk surveillance itu UAV. Nah, terus kemudian ada lagi adalah kapal frigat, ada kapal selam. Itu semua sudah ada dalam Renstra TNI. Jumlahnya berapa kapal selamnya, terus kemudian bagaimana kita menyikapi suatu ancaman dan lain sebagainya, itu udah ada. Nah, cuman di sini memang kita perlu melakukan suatu update. Dan ini berlangsungnya sangat cepat. Ya. Sekarang teknologi pertahanan berkembang. Tetapi yang kita nggak usah ngomong yang canggih, yang basic aja, kita masih banyak yang belum bisa kita penuhi. Kayak munisi-munisi kaliber besar, kita belum bisa. Hanya sebagian yang kita bisa. Roket, itu kita belum optimal. Kita harus bisa. Peluru kendali, kita harus bisa. Kita nggak ngomong yang luar biasa. Yang misalnya senjata nuklir, lintas benua dan lain sebagainya. Yang basic dulu. Nah, ini bisa langsung dimanfaatkan. Gitu. Kalau misalnya kita punya sistem yang baik, itu beberapa ancaman-ancaman ekonomi itu bisa terpecahkan.
Nah, kalau kita ngelihat global, pertahanan yang sifatnya global, dari maksud Indonesia di wilayah regional, memang industri pertahanan adalah salah satu kunci. Gitu. Membangun kekuatan itu kalau dari membeli, apa hebatnya? Iya. Tapi kalau membangun kekuatan pertahanan dengan membikin, itu daya deterennya akan menakutkan. Kenapa? Karena ketika perang, kita bisa bikin sendiri. Tapi kalau kita ke perang, kita mesti harus bikin PO atau tender, gitu. Siapa yang mau datang? Gitu kan? Belum uangnya juga nggak cukup ternyata. Dan yang lebih Anggarannya basic nggak lagi, apakah bahan bakar kita bisa mensuplai sekian hari perang? Saya mempunyai data yang sangat mengkhawatirkan. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat, apa iya kita perlu pesawat jet tempur canggih kalau misalnya suplai bahan bakarnya bisa dipotong di bawah 15 hari. Setelah 15 hari, parkir. Nah, ini kan harus dianalisa secara komprehensif. Dan menurut saya, anggaran pertahanan Indonesia itu akan sangat baik untuk berperan di industri pertahanan, kesejahteraan, sama kepentingan ekonomi. Fokus itu akan kelihatan manfaatnya. Tidak lagi menjadi expenses, akan menjadi aset. Tidak akan menjadi biaya, tetapi menjadi bagian daripada kekuatan kita. Iya, apalagi nanti dengan partnership itu kita menjadi bagian dari global supply chain untuk industri pertahanan secara global kan, karena di sana memang one of the biggest industry di dunia kan adalah defense ya. Misalnya kita beli helikopter dari Boeing, Iya. ya, 100 juta dolar atau whatever juta dolar, 35% harus dikembalikan ke Indonesia. Kan kita bisa bikin parts. Iya, parts-nya. Global supply chain. Dan ini akan keterusan. Di badannya, fuselage-nya kita bisa bikin. Itu besar sekali potensinya. Dan ini belum optimal. Nah, Pak Silmi, Anda kan tidak akan selamanya kan di PT Pindad. Target-target yang Anda buat untuk diri sendiri setelah mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan itu, ini yang saya akan berbuat. Dan ini yang akan membuat Indonesia itu betul-betul PT Pindad itu di jalan pada tahun 2018 bisa membuat tank seperti Leopard itu secara mandiri. 2023 betul-betul menjadi perusahaan yang terutama di Asia. Rencana strategis Pindad sudah siap. Tahun demi tahun, saya 1 tahun pertama ini menyiapkan fondasi. Internal, eksternal, kerjasama. Itu dulu. Tahun kedua tinggal realisasi. Karena di situ menyangkut juga realisasi kerjasama, realisasi penambahan kapasitas, dan juga realisasi terhadap produk-produk baru. Tahun ketiga itu menyempurnakan apa yang sudah dilakukan. Nah itu sudah bisa jalan. Ya, siapapun yang meneruskan itu sudah bisa. Nah, kemudian saya itu kan menempatkan juga, karena mungkin juga lama di Kemhan, menempatkan sebagai prajurit, ya siapa aja ditempatkan di mana aja selama ini saya di Pindad, ya saya perbaiki Pindad seoptimal mungkin. Passion saya di sini, ya. Passionnya jadi di sini ya. Mimpinya juga mimpi pekerjaan gitu. Tetapi industri pertahanan, industri dan pertahanan itu hal yang saya rasa agak sedikit orang yang berkecimpung secara mendalam di sana. Dan yang lebih penting lagi, selain berkecimpung untuk kaitan dengan produk yang sifatnya mikro, tetapi juga bisa menyambung dengan aspek perencanaan strategis. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Ini menyangkut 10, 15, 25 tahun, 100 tahun ke depan. Oke, mungkin ada frustrasi, tantangan terberat dan lain sebagainya yang Anda hadapi sekarang? Sebenarnya kalau saya bukan tipe yang gampang misalnya mengeluh atau apa ya. Tantangan itu adalah bagian daripada dinamika yang harus dilalui. Saya tidak pernah punya preferensi kerjasama dengan siapa. Itu adalah juga bagian daripada kita bergabung dengan SDM baru, SDM lama dan lain sebagainya. Nah, memang Indonesia sedang melakukan upaya perbaikan. Ya. Nah, saya punya prinsip, saya perbaiki di wilayah, jadi pekarangan saya. Jadi aspek pelanggaran yang
penyalahgunaan wewenang, korupsi, Kebocoran dan kebocoran dan lain sebagainya. Paling tidak kalau saya mikir misalnya Indonesia terlalu besar, karena itu juga toh bukan kewenangan saya. Minimum di Pindad ini nilai-nilai yang kita kita jaga supaya lebih optimal. Dan sudah bisa. Ada beberapa orang yang terkaget-kaget ketika mau nyampaikan setoran gitu, kita tolak baik-baik. Dan juga kita tolak sampai kita bilang mau saya tangkap gitu. Cuman di sini sifatnya edukasi supaya ini ada perbaikan. Nah, tapi kan di sini juga kita harus ingat, tentunya semakin besar wilayah ya tantangannya semakin besar juga. Ya Pindad semakin besar juga tantangannya semakin besar. Nah, dan kita kan juga nggak bisa kerja sendiri. Nah, ini juga strategi saya ke depan selain membina SDM yang di dalam, juga bisa juga kita mengambil yang sudah jadi. Nah, ini bisa berkolaborasi dalam konteks menyiapkan internal. Ya, baik Pak Silmi, sukses. Sama-sama. Ya. Apalagi kita juga berharap PT Pindad ini akan menjadi yang efisien, profit dengan produk-produk yang memang bukan saja dipakai di dalam negeri, tapi bisa dijual ke negara lain dan bisa membangun sebuah industri pertahanan yang memang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jadi kebanggaan Indonesia juga. Kebanggaan Indonesia. Jadi medal 30 berapa? 30 medali emas. Medali emas mengalahkan itu Amerika, dan Inggris, Eropa, Perancis. Inggris dan Iya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak.